Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah berjumpa lagi kita sobat bahasa Arab itu mudah yang selalu diberi kesehatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang ismul isyarah. Ismul isyarah artinya adalah kata tunjuk. Dan yang kita pelajari kali ini adalah hadza dan dzalika, yaitu kata tunjuk untuk laki-laki. Loh, mengapa demikian? Kalau ada laki-laki berarti ada yang perempuan. Iya. Di dalam bahasa Arab kita perlu mengenal, kita harus tahu bahwa ada pengklasifikasian untuk benda. Untuk benda ada klasifikasinya, yaitu laki-laki dan perempuan. Mohon maaf, yang dimaksud di sini adalah bukan benda itu laki-laki, benda itu perempuan. Sama seperti, mohon maaf, laki-laki dan perempuannya orang, manusia. Bukan, sobat bahasa Arab itu mudah, ya. Bukan seperti itu. Ini hanya untuk memudahkan, ya. Hanya ya memang sudah dari dulunya bahasa Arab ya seperti itu. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Ciri-cirinya apa? Baik, kita lanjutkan dulu. Ya. Kita awali dengan al-mufradatu. 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 Kosakata. Kosakata. Ya. Kashful ghiyabi. Kashful ghiyabi. Kursiyun. 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 Kita ulang-ulang terus, sobat sekalian. Maktabun. Maktabun. Firjarun. Firjarun. Qamusun. Qamusun. Babun. 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 Kitabun. Kitabun. Qalamun. Qalamun. Mirsamun. Mirsamun. Qirtasun. Qirtasun. Haitun. 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 Jidarun. Jidarun. Sobat sekalian, kalau kita perhatikan di sini, yang pertama, di kosakata terakhir yang baru saja kita lafalkan, haitun dan jidarun, keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu tembok, dinding. Mengapa demikian? Iya, di dalam bahasa Arab ini adalah salah satu di antara keunikan bahasa Arab. Ada beberapa kosakata di dalam bahasa Arab yang hanya memiliki satu arti di dalam bahasa Indonesia. Demikian juga ada beberapa arti, beberapa kosakata di dalam bahasa Indonesia, tapi hanya memiliki satu kosakata di dalam bahasa Arab. Insya Allah akan kita pelajari berikutnya. Berikutnya, kalau kita perhatikan lagi, sobat bahasa Arab itu mudah, di kosakata-kosakata yang tadi sudah kita lafalkan ini, kalau kita perhatikan di belakangnya tidak ada huruf tak marbutoh, tak yang bulat itu tidak ada. Nah, ini sobat sekalian, ini adalah ciri-ciri, ini adalah salah satu ciri bahwa kosakata-kosakata ini adalah laki-laki atau biasa disebut di dalam bahasa Arab mudzakkar. Mudzakkar. Ya. Nanti insya Allah akan kita bahas yang mu'annats itu bagaimana. Dan ada, sobat sekalian, ada di dalam bahasa Arab itu yang wujud fisiknya maksudnya kosakatanya itu seharusnya dia adalah laki-laki, tapi itu dianggap mu'annats. Ada, sobat sekalian. Dan mengapa demikian? Mengapa bisa seperti itu? Mengapa bisa disebut seperti itu? Insya Allah lagi-lagi akan kita bahas, ya. Sabar. Berikutnya, al-muhadatsatu. Al-muhadatsatu. Percakapan. Ma hadza? Ma hadza? Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ma hadza? Kalau kita ungkapkan dengan ma hadza, artinya benda itu dekat. Hadza artinya adalah ini. Ma hadza? Hadza kitabun. Ini buku. Ma dzalika?
Itu artinya bendanya jauh. Dzalika qalamun. Ma dzalika? Dzalika qalamun. Bisa juga mungkin lawan bicara kita ada di sana. Ya. Lawan bicara kita ada di sana sedangkan kita di sini. Apa itu? Dia akan menjawab karena dekat. Dia akan menjawab ini buku. Gitu ya. Jadi tidak pasti pertanyaan dzalika dijawab dengan dzalika. Tidak pasti. Tidak pasti juga pertanyaan apa itu dijawab dengan itu, ya kan? Bisa juga orang yang kita ajak bicara dekat dengan bendanya sehingga dia tidak perlu mengucapkan itu, ya kan? Cukup dengan ini karena bendanya dekat. Ingat, ini kita bicara hadza dan dzalika. Benda untuk menunjukkan benda yang dekat hadza dan untuk menunjukkan benda yang jauh kita gunakan dzalika. Ma dzalika? Apa itu? Dzalika qalamun. Itu pulpen. Hal hadza mirsamun? Nah, ini sobat sekalian yang tadi saya sampaikan. Hal hadza mirsamun? Apakah ini pensil? Naam. Dzalika mirsamun. Ya, itu pensil. Ya. Apakah ini pensil? Ya, itu pensil. Tidak mesti pertanyaan hadza dijawab dengan hadza. Bisa juga dijawab dengan dzalika kalau memang orang yang menunjukkan itu jauh posisinya, ya kan? Sehingga digunakanlah itu. Dzalika di dalam bahasa Arab. Hal dzalika qirtasun? La, hadza firjarun. Hal dzalika qirtasun? La, hadza firjarun. Apakah itu kertas? Tidak, ini firjar, itu jangka, ya. Hal hadza qirtasun? La, hadza firjarun. Tidak, ini jangka. Al-qira'atu artinya bacaan. Al-qira'atu hadza jidarun wa dzalika babun. Hadza jidarun wa dzalika babun. Sobat sekalian, lagi-lagi di sini pentingnya untuk menghafal kosakata. Kita ingat di sini ada jidarun dan babun. Apa artinya? Jidarun artinya tembok, dinding. Babun artinya pintu. Berarti apa artinya? Hadza jidarun, ini dinding, wa dzalika babun, dan itu pintu. Dzalika kashful ghiyabi wa hadza qamusun. Dzalika kashful ghiyabi wa hadza qamusun. Itu buku presensi. Wa hadza qamusun, dan ini kamus. Ma dzalika? Dzalika haitun. Ma dzalika? Dzalika haitun. Apa itu? Dzalika haitun. Haitun apa tadi, sobat sekalian? Haitun artinya adalah tembok atau dinding, ya. Ma dzalika? Dzalika haitun. Kalau sudah mahir ma dzalik? Dzalika hait. Dzalika hait. Itu dinding. Ma dzalika? Hadza kursiyun. Ma dzalika? Hadza kursi. Hadza kursi. Kok sama dengan bahasa Indonesia? Iya, sama. Ya. Kursi bisa jadi itu, kursi di dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Arab, kursiyun. Ya. Lanjut. Hal hadza maktabun? Hal hadza maktabun? Apakah ini meja? Naam. Dzalika maktabun. Ya, itu meja. Hal hadza maktabun? Naam. Dzalika maktabun. Apakah itu meja? Naam. Dzalika maktabun. Ya, itu meja. Hal hadza qirtasun? La, hadza firjarun. Hal dzalika qirtasun? La, hadza firjarun. Hal dzalika qirtas? Apakah itu kertas? La, hadza firjar. Tidak, ini jangka. Sobat sekalian, yang sudah saya sampaikan tadi adalah isim isyarah. Isim isyarah itu artinya kata tunjuk.
Kata tunjuk di dalam bahasa Arab itu untuk dekat digunakanlah hadza. Ini mohon maaf, ini harokatnya panjang di huruf H-nya ya. Hadza. Untuk menunjukkan benda yang dekat. Ini ingat, ini adalah yang kita bicarakan adalah untuk yang kata benda yang laki-laki, mudzakkar. Dzalika digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh, dzalika itu. Hadza dan dzalika digunakan untuk menunjukkan benda yang mudzakkar, laki-laki. Keterangan nomor 2, mudzakkar atau laki-laki adalah kata benda yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Nah ini, sobat sekalian, tak marbutoh itu tak yang bulat seperti itu ya, ada titik 2 di atasnya, ya. Atau yang memang laki-laki bendanya itu, atau yang memang laki-laki, ya. Apakah ada yang pakai tak marbutoh tapi laki-laki? Ada. Ada. Contoh, nama orang Hudzaifah. Hudzaifah itu laki-laki, orangnya laki-laki tapi namanya Hudzaifah. Maka dia tetap laki-laki, bukan perempuan. Ya. Nah, contoh dari kata mudzakkar adalah qirtasun, mirsamun, qalamun, kitabun. Ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi, sobat sekalian. Sobat sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini pertemuan kita tentang isim isyarah. Kita ingat hadza, dzalika untuk menunjukkan benda yang dekat, dzalika untuk menunjukkan benda yang jauh, hadza untuk menunjukkan benda yang dekat, dan mudzakkar untuk menunjukkan benda mudzakkar untuk menunjukkan benda yang berjenis kelamin laki-laki, dan di antara cirinya adalah memang dia laki-laki atau di belakangnya tidak ada tak marbutoh. Demikian pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi semua. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.